Rumah dukun palsu pengganda uang di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa siang digeruduk emak-emak yang jadi korban penipuan. Saat didatangi para korban, tersangka Supartono dan Sugeng serta keluarganya tidak ada di rumah dan diduga sudah melarikan diri. Dari rumah ini, para korban hanya mendapat plastik berisi kembang yang biasa dipakai untuk sajen atau ritual. Korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Korban tergiur dengan iming-iming tersangka yang bisa memberi keuntungan sebesar 27 miliar rupiah. Untuk mengelabui para korban, tersangka berdalih bisa menarik uang dari alam gaib dengan syarat ritual. Tidak hanya itu, tersangka juga menyamar memiliki istri polisi. Benar apa gimana nih, Nah, kita semedit ada 5 bulanan lah. 5 bulanan. Ya kalau di kamar kita nyewa tempat itu di kosan, kita adain ritual. Tapi kan kita udah lama mau kekeluargaan, tapi kok ujungnya sampai sekarang nggak ada keputusan. Terus kemudian kita sudah kumpul, kita kebaikan, kekeluargaan, nggak ada keputusan. Kalau duit kita sini ketipu berapa banyak? Ya kurang itu ada 100 lah, kita berempat itu lebih lah. 100 juta. Itu diiming-imingi mau dapat duit apa itu 100 juta? Nanti ya untuk ritual itu diangkat kita dapat duit 27 miliar kata Pak Sugeng. Iming-imingnya dia awalnya itu kita diajak ke Jawa ya sama dia. Diajak ke Jawa, terus yang terakhir korban ini sama Sugeng. Yang kita banyak ditipu nih sama Sugeng. Dia itu kan iming-imingin duit 27 miliar nih. Iya. Kenyataannya nggak ada hasil gitu ya? Dong semua. Ya, dong semua. Udah lama kenal sama beliau ini? Belum juga sih, belum juga. Awal kenalnya kayak mana sih, Bu? Awal kenalnya kita main-main aja, nggak ada itu ini. Cuma terus-terusnya dia jadi begini gitu. Kenalnya dari mana, Bu? Kenalnya kita lagi main tempat Macumino, kenalnya itu. Di situ dia main ke rumah. Dia mengaku-ngaku juga Bunda Ratu, kan? Polwan. Dia mengakunya polisi gitu. Artinya dia yang nyamperin, dia yang nawarin, Mbak? Iya, dia yang nyamperin, dia yang nawarin. Penipuan oleh dukun pengganda uang tersebut telah dilaporkan para korban ke Polsek Jati Agung, Lampung Selatan. Para korban mendesak polisi segera menangkap para pelaku. Robila Sto melaporkan dari Lampung Selatan. Satu truk yang mengangkut surat suara untuk pilkada tiba di gudang KPU Lampung Selatan Senin malam. Surat suara yang diterima KPU Lampung Selatan yakni untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Penerimaan surat suara di gudang KPU juga dikawal oleh Bawaslu, tentara, dan polisi. Total terdapat 272 dus berisi surat suara yang diterima KPU Lampung Selatan. Pada pengiriman ini petugas mendapati satu dus yang rusak, namun belum bisa dipastikan apakah isi dalam dus ikut rusak atau tidak. Pemeriksaan isi dalam dus masih menunggu instruksi dari KPU dan Bawaslu Provinsi. Sampai tadi kami mengawal turun dari kapal dari Bakauni sampai dengan gudang KPU ini, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala, termasuk sampai dengan pembongkaran dari mobil ke gudang penyimpanan sementara di KPU ini. Ada beberapa mungkin karena lecet dusnya, kita juga belum bisa memastikan apakah lecet itu tembus ke dalam surat suara apa tidak, karena kita belum bisa membuka untuk saat ini. Pilkada Lampung Selatan akan diikuti 2 pasangan calon yang akan bersaing jadi bupati dan wakil bupati. Paslon nomor urut 1, Nanang Ermanto Antoni Imam. Paslon nomor urut 2, Raditya Egi Pratama Syaiful Anwar. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pilkada 27 November mendatang 790.716 orang. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan wartawan di Lampung Selasa pagi menggelar deklarasi pilkada damai yang dipusatkan di Bundaran Tugu Adipura, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Deklarasi diikuti oleh KPU, Bawaslu, tentara, dan polisi.
Pada aksi ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, Wira Hadi Kusuma mengatakan bahwa wartawan merupakan pilar keempat demokrasi di negeri ini. Wartawan tidak boleh berpihak kepada pasangan calon tertentu dan harus memberitakan tentang pilkada secara berimbang supaya tidak menimbulkan konflik dan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat. Kami mengingatkan diri kami juga, termasuk mengingatkan juga stakeholder bahwa pers turut serta dalam menjaga kondusivitas, menjaga kedamaian, menjaga integritas pilkada serentak yang berlangsung di tanggal 27 November ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang memang benar dan baik juga dengan apa adanya, fakta lah ininya yang harus kita sampaikan seperti apa kepada publik. Itu inti dari kegiatan ini. Sejauh ini berdasarkan pengamatan PWI, pilkada di Lampung sendiri gimana? Alhamdulillah selama ini kita mendengar bahwa tidak ada sebuah konflik horizontal atau konflik yang memang menjadi pilkada tercoreng. Kita belum mendengar itu secara masif ya. Menurut KPU, Pilkada Lampung harus berjalan meriah, transparan, dan demokrasi. Lampung memiliki jumlah pemilih tetap 6,5 juta orang, dan jumlah tersebut terbanyak kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, tim kampanye, dan lainnya yang melaksanakan kampanye agar bisa tetap kita sportif melaksanakan kampanye, mematuhi aturan-aturan regulasi yang ada di Undang-Undang 10 tahun 2016, Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Kalau ini kita patuhi, mudah-mudahan kita yakin pilkada kita akan kita laksanakan pasti kondusif. Karena menyelenggarakan pilkada sudah semakin siap. Pertama, Bapak Ibu sekalian, pemilih kita terbesar ke-8 di Republik ini. Kedua di Sumatera. Acara deklarasi kemudian dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan dari masing-masing instansi sebagai kesiapan dan kesanggupan menjalankan pilkada secara damai dan aman. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.